Pemirsa, liputan ini kami ambil hari Minggu lalu di Puncak, di hotel milik orang tua Tamara Blesinski. Hari itu, Rasya anaknya berulang tahun yang kedua. Mengenai Tamara sendiri, ia banyak meluangkan waktu pergi ke tempat ini, ke hotel milik orang tuanya. Saya, memang udah dari dulu, tapi sekarang saya lebih aktif mempromosikan hotel milik papa saya. Saya dan kakak saya menjabat sebagai public relation di situ. Jadi kalau ada kesempatan seminggu sekali kita ke Puncak. Mieke Wijaya, ibunda dari Nia Zulkarnain ini sudah begitu lama berkecimpung di dunia akting. Namun seperti kelapa, makin tua justru kian makin bersantan. Tidak soal bahwa di sinetron ia sering mendapatkan peran antagonis yang dibenci penontonnya. Toh Mieke punya kiat khusus untuk membuat penggemar tetap baik kepadanya. Pemirsa, kembali ke ulang tahun Ivo Nila Krisna yang kami sajikan sebelum pariwara tadi, hadir Mieke Wijaya sebagai salah seorang sahabat Ivo. Sebagai artis, keduanya seangkatan, hanya beda bidang saja. Udah berkarat deh. Begitulah Mieke Wijaya mengistilahkan dirinya sendiri yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia seni peran atau akting. Dari 30 Oktober 1955. Itu artinya sudah 45 tahun lebih Mieke Wijaya hidup di dunia seni akting. Ya buat saya selalu saja menarik karena itu bidang saya ya. Jadi menariknya tuh kan kita sebagai manusia bisa memerankan bermacam-macam peran gitu. Kayak ya aku ingin pulang, ya ngerasain oh orang tahanan tuh kayak apa gitu ya. Jadi akhirnya juga tahu mereka. Kemudian lagi belakangan jadi rada-rada sinting, macam-macam gitu ya. Mewakili berbagai peran. Apakah Mieke Wijaya merasa jengah? Tentu tidak. Ia sangat bangga bisa berakting. Dulu sama dengan Nia Zulkarnain anaknya, Mieke mengawali karirnya sebagai penyanyi. Sama saya juga mengawali dengan nyanyi dulu, baru saya ke film. Dia ikut TV terus nyanyi ke TV lagi kayak gitu. Layar lebar juga dia ngalamin. Cuma bedanya emaknya mau antagonis, kalau dia nggak mau sampai sekarang. Itu sebabnya selama ini kita hanya melihat Nia Zulkarnain bermain sebagai tokoh baik-baik yang mengundang simpati atau disukai penonton. Dalam seni akting, tentulah bisa disebut kemampuan Nia belum lengkap. Rosa Tegar, demikian gadis ini biasa disapa orang setelah lagu Tegar yang dinyanyikannya melejit. Dalam kesehariannya ia juga selalu berusaha tegar, termasuk ketika bicara mengenai pacarnya dengan seorang pemuda Bandung yang baru saja putus. Benarkah Rosa mau kembali lagi kepada Syahrul Gunawan, pacarnya yang terdahulu? Lewat lagu Tegar yang diciptakan Melly Goeslaw, nama Rosa menjulang di belantika musik Indonesia. Tapi tidak hanya tawaran menyanyi yang bejibun, Rosa juga mulai dilirik para pembuat acara TV untuk turut tampil berakting. Ketoprak humor misalnya termasuk langganan Rosa. Abis saya sebenarnya nggak bisa acting, terus di ketoprak humor kan kerjanya cuma ketawa-ketawa. Nah, aku seneng banget ketoprak humor tuh, maksudnya aku senang ngelihat tesinya, terus syutingnya juga nggak apa namanya nggak susah kan, terus nggak banyak menyita waktu, terus orang-orang banyak yang ngomentarin lucu ya orang Sunda gitu ngomong Jawa yang nggak jelas gitu, tapi kocak aja. Aku sendiri senang ketoprak humor gitu. Sudah berapa lama itu? Udah berapa episode ya? Ada 5 kali. Konon sejumlah pembuat sinetron juga mulai meminangnya. Namun yang ini belum serius dipikirkannya. Kepikiran, cuman aku paling suka itu cerita, kalau film-film gitu cerita detektif, kalau enggak drama komedi gitu. Dengan wajah kamu yang melankolis gak suka ya masalah percintaan misalnya? Harusnya sih, banyak orang yang bilang gitu, harusnya ini sinetronnya percintaan, tapi nggak tahu, mungkin juga percintaan ya, tergantung sih. Aku belum baca skripnya, jadi sampai sekarang aku belum kebayang pengennya kayak apa gitu. Kenapa sih kamu tampak kurang sreg dengan tawaran drama percintaan? Saya juga sudah rumit kok. Tidak usah disinetronkan lagi. Maksudnya ia sudah putus hubungan dengan pacarnya yang anak Bandung. Kabaran di Bandung gimana? Udah cukup sudah kalau nggak ada Glenn. Enggak, cuman kayaknya sekarang lagi berhenti aja dulu deh, lagi break aja. Baik sih, bekas pacar saya juga baik. Pokoknya semua yang aku pengen sebenarnya ada, cuman mungkin
saat itu kita memang belum siap aja dengan komitmen yang ada gitu, dan ada beberapa hal yang aku mungkin nggak bisa memenuhi apa keinginannya dia, dan dia mungkin nggak bisa memenuhi keinginanku. Jadi karena sebelumnya aku udah pernah pacaran lama gitu, dan waktu pas pacaran kemarin sama yang di Bandung itu aku pikir ya ini saatnya aku mencoba lagi, tapi ternyata belum work out aja. Bekas pacar Rosa lainnya adalah Syahrul Gunawan alias Alul. Kamu ingin balik sama dia? Oke, Ul gimana Ul? Sekarang saya ada di TV Ul. Oh, belum. Belum kepikiran, tapi kayaknya sih Syahrul Gunawan yang juga artis. Bukankah enak pacaran dengan sesama artis? enak sih, enak. Aku tahu gitu. Dia juga ngerti aku ngerti dia, apalagi sama Alul. Cuman kayaknya sekarang udah asli beneran berasa saudara banget kali ya. Jadi tidak ada getaran sih. Enggak, bohong deh Ul, ampun Ul. Rosa yang tidak punya pacar, namun hayalannya tinggi. Bayangkan, ia sudah membayangkan gaun pengantinnya nanti. Menikah gitu, pengennya sih selesaiin skripsi dulu. Sebenarnya aku udah ngerancangin sih pakai baju apa, rancangan siapa gitu, tamu-tamu yang akan diundang. Cuman itu nunggu mempelai laki-lakinya susah ternyata. Belum ada yang mau nih, sebel deh. Gimana? Gimana nih pemirsa, Anda hendak mencoba peruntungan mendekati Rosa yang murah tawa ini? Pemirsa, liputan ini kami ambil hari Minggu lalu di Puncak, di hotel milik orang tua Tamara Blesinski. Hari itu Rasya anaknya berulang tahun yang kedua. Mengenai Tamara sendiri, ia banyak meluangkan waktu pergi ke tempat ini, ke hotel milik orang tuanya. Saya memang dari dulu, tapi sekarang saya lebih aktif mempromosikan hotel milik papa saya. Saya dan kakak saya menjabat sebagai public relation di situ. Jadi kalau ada kesempatan seminggu sekali kita ke Puncak. Kakak kandung Tamara adalah Teresa Permata Blesinski. Mengenai dia ada kabar yang layak Anda ikuti setelah kami selesaikan wawancara dengan Tamara. Semua peran saya discuss dengan suami saya. Saya rasa itu adalah kewajiban seorang istri ya. Untuk memberi laporan istilahnya. Saya ditawarin kerjaan ini dan ini peran-peran saya akan ceritakan sampai mulut saya berbusa. Saya ceritakan ini begini dan tentu saja saya minta persetujuan suami saya, dan kalau suami saya bilang, oh ya kayaknya bagus peran itu ambil gitu, tentu saya sebagai istri kerjanya juga semangat gitu loh. Dan alhamdulillah suami saya juga bukan tipe suami yang tidak boleh main sinetron, enggak gitu loh. Dengan begitu, hubungan Tamara dengan Teuku Rafli suaminya menjadi sangat terbuka sehingga masing-masing tahu terhadap detail pekerjaan pasangannya. Belum pernah kita dengar mereka bertengkar hebat, sementara beberapa rekan mereka sudah kandas perkawinannya. Rafli jarangnya protes ya. Rafli jarang protes, kenapa ya? Mungkin karena dia merasa apa yang setiap saya ambil mungkin dia setuju gitu, karena mungkin ada pertimbangan dulu ya sebelumnya. Jadi Rafli jarang protes, mengkritik mungkin ya. Oh kamu di sini kayaknya agak terlalu galak, atau kamu di sini begini gitu. Tapi sebagian besar lebih mendukung gitu. Untuk Anda para pasangan yang sangat sibuk bekerja, dengarlah tips dari Tamara mengenai hal-hal sederhana tapi sangat perlu untuk menjaga hubungan. Ya itu tadi, kita nggak menempatkan diri posisi bahwa oh istri ini kerjaannya begini dan suami ini kerjaannya begini. Mungkin ini ya salah satu resep, alhamdulillah Pak, sampai sekarang ini keluarga kami baik-baik aja ya. Itu karena ya seperti hal-hal kecil, kita kadang-kadang di kesibukan kita suka makan siang sama-sama, kita pergi ke restoran, istilahnya honeymoon berdua lah, romantis di satu restoran gitu lah, di tengah-tengah jadwal kita. Dan kita juga nggak pernah, oh kamu kan suami tugas kamu begini, oh enggak, kita bagi dua-duaan. Dan menurut saya nonton di bioskop, nonton di rumah sambil nyewa laser, udah gitu makan pizza, itu adalah suatu hal yang mungkin kesannya kecil tapi sebenarnya sangat merupakan kemewahan bagi orang yang udah berumah tangga. Alangkah indahnya hidup ini bagi Tamara. Adakah ini berkebalikan dengan hidup Teresa Permata Blesinski, kakak kandungnya? Ya kalau setiap wanita ada ya niat untuk berumah tangga lagi. Tapi untuk sementara saya rasa saya sendiri aja dulu deh. Dengan saya main sinetron, ngurus anak. Ya sementara saya rasa lebih enak sendiri aja dulu. Itulah yang dialami Teresa pada setahun belakangan ini setelah perkawinannya pecah dengan Herman Saren Sudiro. Ada hikmahnya, makanya saya untuk sekarang nggak mau buru-buru dulu. Kita sebab nanti takut gagal lagi. 8 tahun Teresa berumah tangga, tapi sekarang ia sendirian ditemani anaknya.
sepi kadang-kadang merasukinya. Karena itu ia harus menyibukkan diri dengan main sinetron atau menyanyi. Saat kami tanya mengapa mesti bercerai, jawabnya karena sudah tidak ada kecocokan. Dan sejauh ini pula ia belum lagi.